Hal fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Saya ini Ustaz lapar sekarang, tapi saya masih ragu-ragu, saya ini sudah makan atau belum? Kita katakan al-aslu belum makan. Saya ini Ustaz jadi bingung sekarang ini. Pas saya balik pergi ke Mesir, lepas saya pergi ke Mesir, duduk di sini, saya jadi bingung, bimbang. Apakah saya ini sudah kawin atau belum? Ya, kenapa bimbang? Ada istri tadi rumah. Kalau tadi istri belum kawin, kenapa bimbang? Jadi seseorang yang bimbang antara melakukan dengan tidak. Ini kaidah kita. Yang bimbang antara melakukan dengan tidak. Hukum asalnya belum dilakukan. Pak, kalau semacam saya ini kira-kira wajib sembahyang, Pak. Saya kata apa masalah? Pasal apa lagi? Sebab saya rasa-rasa sudah sembahyang. Rasa-rasa sudah saya lakukan. Tapi dalam waktu yang sama saya pun juga tak pasti. Apakah sudah sembahyang atau belum? Sudah, belum. Sudah, belum. Terus dia beristihad, atau juga beristikharah. Sudah, belum. Sudah, belum. Sudah, belum. Sudah. Nah, udah apa sih? Nah, bukan istihad semacam itu, tak boleh. Jadi kalau kita timbang antara melaksanakan atau tidak, hukumnya belum dilaksanakan. Apakah ada sesuatu yang membatalkan sedang kita atau tidak? Hukumnya tidak ada yang membatalkan. Apakah kira-kira dengan hutang sudah kita lunasi atau tidak? Hukumnya belum dilunasi. Apakah kira-kira dengan ada sudah kawin atau tidak? Hukumnya belum kawin. Al-aslu al-adam atau al-aslu annahu lam yaf'alhu. Qala wa yadkhulu fiha qaidatun ukhra, dan tercakup di dalam kaidah kita ini kaidah lain. Man tayaqqana al-fi'la, seseorang yang yakin melakukan sesuatu tapi syak. Apakah yang dilakukannya itu banyak atau sedikit, maka kita anggap itu adalah sedikit. Kenapa? Sebab al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yang sedikit itulah yang kita yakinkan. Jadi seperti tadi itu pertandingan, siapa yang menang? Apakah kita menang atau kalah? Apakah kita itu bertanda juga? Sebab dengan hukumnya, dengan beberapa masalah yang kita sebutkan tadi, dengan hukumnya al-aslu al-adam. Al-aslu tidak berpertanding, al-aslu tidak menang. Qala Allahumma, kecuali antasyaghila zimmatu bil asli fala tadra'u illa biyakin, kecuali kalau dengan tanggung jawab kita masih disibukkan dengan hukum asal, maka tidak akan terbebas daripada tanggung jawab itu kecuali dengan yakin. Wa hadzal istisna'u raju ila qa'idatin thalithatin dzakara Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Annama sabata biyaqinin, sesuatu yang sabit secara pasti dan yakin tidak akan terangkat hukumnya kecuali dengan yakin. Kita sabit dan yakin bahwasanya kita dalam keadaan berwudu. Keadaan kita dalam keadaan berwudu itu tidak akan terangkat hukumnya kecuali kalau kita yakin kita berhadas. Semacam itu juga sebaliknya. Famin furu'i dzalika syakka fi tarki ma'murin fi sholati sajadati sahwi. Kalau kita syak, apakah dengan kita meninggalkan sesuatu yang diperintahkan dalam sembahyang atau tidak? Syak, apakah tadi kita buat atau tidak? Al-aslu tidak kita buat. Dengan demikian kita kena sujud sahwi. Qala sajada li sahwi aw irtikadi fi'lin manhiyin anhu. Tapi itu saya syak, Ustaz. Waktu saya sembahyang tadi itu saya masih ragu-ragu. Apakah waktu sembahyang saya makan sebab saya memang lapar? Apakah waktu sembahyang saya minum sebab saya haus? Apakah waktu sembahyang tadi itu saya bercakap-cakap atau macam mana? Saya pun tak sedar waktu sembahyang tadi itu saya dalam suasana mengantuk, yang sehingga sampai detik sekarang saya tak boleh pastikan apakah waktu sembahyang tadi itu saya membaca Fatihah atau tidak. Tengok perbedaan hukum. Kalau kata dia di waktu saya sembahyang tadi itu saya syak, apakah tadi saya membaca Fatihah atau tidak? Apakah tadi saya minum atau tidak? Sama hukumnya. Kalau kata dia, apakah tadi saya makan atau tidak? Hukumnya macam mana? Hukumnya tidak makan. Oke. Kalau kata dia, apakah tadi saya baca Fatihah atau tidak? Hukumnya kena baca. Nah, jadi al-aslu al-adam. Al-aslu dia tidak membaca Fatihah, al-aslu dia tidak makan. Pada waktu al-aslu dia tidak baca Fatihah, dituntut baca Fatihah. Pada waktu al-aslu dia tidak makan, sembahyangnya tidak batal dan tidak dituntut untuk melakukan sujud sahwi. Qala syakka fi tarki ma'murin fala yasjudu li anna al-asla adamu fi'lihi ma, tidak mengerjakan sesuatu yang terlarang dan tidak meninggalkan sesuatu yang diperintah dan tidak mengerjakan sesuatu yang diperintah. Wa minha saha wa syakka hal sajada lisahwi. Jawabannya yasjud
Syah. Allahu Akbar. Setelahnya itu rakaat yang kedua, bangun daripada rakaat yang kedua, Allahu Akbar. Rakaat yang ketiga, baca Fatihah. Selesai baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud yang pertama, julus baina sajdatain, sujud yang kedua, terus duduk tasyahud. Dia pun pada waktu itu, saat ketika dengan duduk tasyahud, semestinya kalau kita akan sujud sahwi, sunnahnya dengan kita sujud dengan duduk dengan kalau kebetulan kita akan ada sujud sahwi, kita duduk dengan iftirash. Tapi kalau kita tidak akan duduk sujud, atau kita tidak akan sujud sahwi, duduk kita dengan duduk tawarruk. Hanya dengan dia tadi itu tidak sadar, yang sehingga dengan dia duduk dengan tawarruk. Fil alamina innaka hamidun majid. Dalam suasana yang kita tidak tahu lagi, pada waktu itu dia akan mengakhiri sembahyangnya dengan assalamualaikum ke kanan dan ke kiri. Sebelum dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, teguran dalam hati, tadi tidak baca sujud, tidak lakukan tasyahud awal. Jadi dengan kamu dituntut untuk melaksanakan sujud sahwi. Sekarang dengan dia sudah duduk iftirash, sudah duduk dengan tawarruk. Biasanya seseorang yang duduk tawarruk itu cuma tinggal menantikan salam. Kalau seandainya dia ada sujud, dia akan duduk tawarruk, dia akan duduk iftirash. Kalau duduk tawarruk berarti dia akan salam. Dia jadi bingung, apakah saya sudah sujud sahwi atau belum untuk kunut atau juga untuk tasyahud awal yang dia tinggalkan. Bagaimana hukumnya? Kaidah kita, seseorang yang syak antara melakukan sesuatu dengan tidak, hukumnya tidak. Berarti dia tidak melakukan sujud sahwi. Jawabannya yasjudu qabla salam, dia sujud sajdatain di sahwi. Wa minha syakka fi asna'il wudu. Baca terus. Syakka fi asna'il wudu fi salati al-awwalina bi'adati fi sabti wajib al-'adatu al-wa'in wa syakka fi 'aqihi al-'adati al-aswad. Kala annahu wajib al-ittihad. Syakka fi asna'il wudu'i, syak pada waktu kita sedang melaksanakan wudu atau waktu kita sedang sembahyang, au fi ghairihi ma ghairi wudu'i wa salati minal ibadat fi tarki rukni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Rukuk. Di waktu Anda sedang rukuk, terlintas di dalam hati, aku tadi baca Fatihah atau tak? Al-aslu al-adam. Dari rukuk Anda tadi itu Anda bangkit dan Anda kembali berdiri betul untuk Anda membaca Fatihah. Sebab kaidah kita, apakah membaca atau tidak, al-aslu kamu belum membaca. Dengan demikian rukuk tidak boleh kita lakukan. Qala wajabat i'adatuhu, rukun yang kita bimbangkan tadi itu. Kalau alimahu wa syakka fi ainihi, kalau kita mengetahuinya, yakin kita meninggalkan salah satu daripada rukun sembahyang, wa syakka fi ainihi, tapi yang mana satu? Kita sekarang sedang sujud. Ingat, masalah kita kemarin, masalah ini sudah jauh ketinggalan. Kalau kebetulan waktu kita sedang sembahyang, saat ketika dengan kita sudah berdiri, saat ketika dengan kita rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud yang pertama, kemudian duduk antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. Di saat kita sujud yang kedua, atau waktu kita sedang duduk antara dua tasyahud, Rabbighfirli warhamni warzuqni, pada waktu itu kita syak apakah tadi waktu kita berdiri kita membaca Fatihah atau kita rukuk atau tidak. Dengan kebimbangan Anda tadi itu, Anda dituntut kembali berdiri. Kalau kemudian yang kita bimbangkan ke dalam rukuk, kembali berdiri untuk kita rukuk. Tapi kalau kebetulan sujud yang pertama, kedua dan juga sudah kita lakukan, yang kedua juga sudah kita lakukan, daripada sujud yang kedua kita bangkit ke rakaat yang kedua, sewaktu di rakaat kedua kita membaca Fatihah, kita sedar rakaat pertama tadi kita tidak baca Fatihah, tak perlu kita kembali ke sana dan kemari. Yang dengan rakaat kedua, Fatihah yang sedang kita baca sekarang ini adalah merupakan Fatihah untuk rakaat yang pertama. Sementara yang kita kerjakan sebelumnya daripada rukuk, iktidal sujud yang pertama dan juga dengan sujud yang kedua, itu semuanya itu dianggap laghir, menjadi sia-sia. Kalau kebetulan seseorang tadi yakin meninggalkan salah satu dari rukun sembahyang, sedangkan dia tidak tahu apakah rukun itu adalah rukuk, apakah i'tidal, apakah baca Fatihah, akhadha bil aswa'i, maka kita mengambil yang lebih buruk. Kalau itu adalah niat, maka dengan sembahyang wajib di istiqnaf. Artinya al-istiqnaf
fi'lu syai'in min awwali min bidayatih, mengerjakan sesuatu daripada permulaannya disebut dengan istinaf. Sementara kalau dengan bina itu menyambung. Qala falau taraka sajdatan. Ini mengambil yang lebih aswa. Kalau kita meninggalkan satu kali sujud, wasyakka, apakah itu pada rakaat yang terakhir atau di rakaat-rakaat yang lain, lazimahu rakatun, maka diwajibkan dia menambah satu rakaat. Lihtimali an takuna min ghairiha ay min ghairi rakaatil akhirati. Fatakmul bi rakaatin taliha, dan sempurnalah dengan rakaat sembahyang dengan rakaat yang berikutnya. Wa yalghu, dan menjadi sia-sia yang berikutnya. Agak rumit sedikit, tapi boleh kita pahami. Duduk tasawuf. Tinggal sujud saya lagi. Tinggal salam saya lagi. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Allah min a'udzubika min adzabi jahannam min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat wa fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran la yakunu dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Selepas itu baca apa? Salam. Ada. Mau baca apa lagi? Ada. Dunia akhirat sudah, kubur sudah, minta terlindung daripada siksa neraka pun juga sudah. Oke. Suatu kita akan salam, teringat dan yakin kita tadi waktu sembahyang Isya hanya sepakat mengerjakan 7 kali sujud saja. 7 kali sujud saja. Kalau kita yakin sujud yang kita tinggalkan tadi itu pada rakaat yang akhir, tinggal nambah sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baca lagi tasyahud 1 kali. Baca kali tasyahud 1 kali, kemudian kita salam. Kalau kita katakan sajdah tadi itu ke rakaatil akhirah. Tapi karena kita tidak tahu sajdah tadi itu di rakaat yang mana, tapi pasti kita meninggalkan 1 kali sujud. Kalau kita tahu itu pada rakaat yang terakhir, tinggal dengan menambah 1 kali sujud. Tapi karena kita tidak yakin, maka Anda wajib mengambil bil aswa dengan yang lebih buruk. Dengan yang lebih buruk dengan menambah 1 rakaat. Jadi kalau kita katakan yang 1 kali sujud tadi itu pada rakaat yang pertama, rakaat pertama hanya kamu sujud 1 kali saja. Jadi dengan demikian sujud di rakaat yang kedua ini menyempurnakan rakaat yang pertama, sehingga rakaat kedua dengan rakaat pertama menjadi 1. Jadi sah untuk rakaat yang pertama dengan kedua tergabung menjadi 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Maknanya kamu kena menambah 1 rakaat tadi. Jadi bagaimana gambaran kita menambah 1 rakaat, sedangkan yang kita tinggalkan hanya 1 kali sujud saja. Sebab mungkin saja yang 1 kali sujud tadi itu justru di rakaat yang pertama. Qala, terus. Nah, itu jelas apa yang itu. Terus. Syah, apakah dengan kita sudah membasuh 2 atau 3 kali? Tapi ada juga yang rubis sedikit di bawah. Rubisnya ini pendapat daripada Imam Juwaini. Jadi dengan pendapat daripada Imam Juwaini, kalau kebetulan dengan seseorang suatu sedang berwudu, kalau 2 itu kita syak antara 2 dengan 3, kita katakan 2. Kalau kita syak antara 2 dengan 1, kita katakan 1. Sebab yang yakin, man syakka hal fa'ala syai'an fal astu anhu lam yaf'alhu. Wudu, basuh. Berapa kali sudah? Lupa. Apakah 3 atau 2? Oke, kita anggap 2 saja. Kalau kita anggap 2, maknanya dengan kita akan membasuh muka sekali lagi. Untuk kita melengkapkan jumlah hitungannya 3 kali. Untuk kita melengkapkan jumlah hitungannya 3 kali. Jadi kata Imam Juwaini, tak boleh kita menambah 1 kali lagi. Sebab kalau kita tambah 1 kali, kita akan terlibat dengan satu perkara bid'ah, yaitu membasuh anggota lebih daripada 3. Beliau berpendapat, kalau kita syak antara 3 dengan 2, yang disebutkan tadi kita anggap 2. Kalau kita anggap 2, tambah lagi 1. Jadi kata Imam Juwaini, tak. Kalau kita syak antara 3 dengan 2, kita anggap 3. Jangan tambah lagi 1. Kita anggap 3. Kenapa? Sebab kata beliau, lebih elok kita meninggalkan perkara sunnah daripada kita terlibat dengan satu perbuatan bid'ah. Apa yang bid'ah? Ingat, bid'ah kalau kita membasuh muka lebih daripada 3 kali. Jadi di sini dengan kita syak antara 2 dengan 3. Ikut pendapat jumhur, baru 2 kali saja kita lakukan. Maknanya kita akan tambah 1 kali lagi.
Ikut pendapat Imam Juwaini, tak payah kita tambah, cukup semacam mana adanya. Kenapa? Sebab lebih ringan, kata beliau, kita meninggalkan satu perkara sunat daripada kita terlibat dengan satu perbuatan bid'ah. Kalau kita katakan baru saja 2, mungkin pada hakikatnya itu adalah 3. Kalau sudah 3, tambah 1 lagi, berarti kita terlibat dengan satu perbuatan bid'ah. Lebih ringan pada waktu kita tidak melaksanakannya. Kalau memang betul-betul 2 pun, kita hanya setakat meninggalkan perkara sunnah saja. Dijawab oleh ulama, pendapat Imam Juwaini itu memang hebat, akan tetapi dikatakan bid'ah yang keempat itu kalau kita mengetahui. Kita tak tahu apakah itu yang keempat atau yang ketiga. Qala wa minha syakka hal ahrama bihajjin aw umratin nawal kirana summa la yujzihi illa al-hajj faqat. Wa ihtimali annahu qad takunu ahrama bi fala yasih idkhalul umrati alaihi. Syak, apakah yang kita niatkan itu haji atau umrah? Ingat kaidah kita kemarin atau masalah hukum. Kalau kebetulan dengan seseorang yang sudah meniatkan umrah, dia boleh masukkan haji supaya jadi haji kiran. Tapi kalau dia niatkan haji terlebih dahulu, umrah tidak boleh dimasukkan, yang walaupun tujuannya untuk kiran. Kalau niat yang pertama umrah, haji boleh masuk. Tapi kalau niat yang pertama haji, umrah tidak boleh masuk. Yang di masyarakat sekarang bimbang yang mana satu. Apakah ifrat atau tamattu? Apakah ifrat? Apakah atau tamattu? Jadi antara dua tidak ada yang dipastikan. Jadi kata beliau di sini, kalau kita bimbang dalam keadaan semacam itu, niatkan saja kira, niatkan kedua-duanya. Akan tetapi dengan yang kita laksanakan tadi itu tidak memadai, kecuali dengan hajinya saja. Sebab mungkin saja yang kita niatkan terdahulu itu adalah haji, yang sehingga umrah tidak boleh dimasukkan. Qala syakka hal talaqa wahidatan aw aktsara bana alal aqalli. Kalau tadi bertengkar, hang macam ni kok akhir mulanya baling bantal, lepas dengan si istri, dengan suami dia angkat bantal panjang apa namanya, bantal peluk. Ya kira bantal peluk, dia ambilkan bantal peluk, dia lemparkan, kena kepala. Soalnya lemparan istri hebat juga, kena suami, kena muka, dia pun juga terpelanting ke belakang. Sekarang tak cukup dengan bantal peluk pun juga masih kecil, dia angkat katilnya. Katilnya angkat, Bismillah, Allahu Akbar, lepas lagi, ya Allah. Tapi yang kena nih dengan tembok, kaca pecah semuanya. Astagfirullahaladzim. Pendek kata itu sebagai mukadimahnya saja. Setelah sampai kepada perintah yang berikutnya, tertuturkan lafaz talak pada malam hari itu. Ini yang diantaranya talak. Siang harinya ngelamun. Bab nasi bungkus, nasi goreng tak jadi. Ngelamun. Jadi pada itu dia pun juga jadi bingung. Tadi malam tuh saya lafazkan talak memang, tapi berapa kali? Apakah saya katakan antipalikon 3 kali, atau hanya setakat 1 kali talak saja? Sementara yang berikutnya itu adalah cercaan dan cacian. Dia pun juga tidak pasti. Dalam keadaan semacam itu, syakka hal talaka salatan am wahidatan, hukumnya dia hanya setakat menjatuhkan talak 1 saja. Kenapa? Al aslu al ada, hukum asal itu adalah tidak ada. Terus Hutang sudah. Berikutnya, walau kana alaihi zakatu bakaratin wasyatin. Ini agak rumit. Yang di atas tadi itu masalah hutang. Ada hutang, syak dengan hitungannya. Wajib kita mengeluarkan jumlah yang kita yakinkan. Saya wajib bayar zakat, tapi yang saya tak tahu berapa yang harus saya keluarkan. Mana sudah saya hitung. Untuk menghitung kembali sudah tak boleh. Kenapa? Sebab sebagian daripada barang-barangnya sudah saya jual. Jadi untuk menghisap kembali sulit. Berapa yang harus saya keluarkan? Saya wajib mengeluarkan zakat antara 10.000 sampai kepada 15.000. Dalam keadaan semacam itu, Anda wajib mengeluarkan 15.000. Al-aslu an adam. Masalah kita sekarang, kalau kebetulan dengan seseorang itu dikenakan zakat kambing dengan lembu,
wa akhraja ahadahuma, kemudian dia mengeluarkan salah satunya, wa syakka fi, kemudian setelah dia keluarkan salah satunya dia pun juga jadi imbang hukumnya, wajaba, maka wajib kita mengeluarkan kedua-duanya. Qala Imam Izzuddin Ibn Abi Salam, law kanat lahu amwalu minal ibli wal bakari wal ghanami wa syakka fi anna alaihi kullaha aw ba'daha lazimahu zakatul kulli li anna al-asla baqa'u zakatihi kama law syakka fi siyam. Wa qala ana syakun fil ashril awal, qala hal alayya shaumu kullu, ana syakin fil ashril awal, hal alayya shaumu syakin, bukan daripada syakah, daripada marad, saya sakit pada 10 hari yang pertama. Hal alayya shaumu kullu aw salasatu ayamin minhu wajaba qada'u kulli. Masalah yang di atas, masalahnya rumit. Seseorang memiliki 40 ekor kambing, arba'una minal ghanam, dan 30 ekor lembu, salasun minal baqarah. Jadi dengan lembu wajib dikeluarkan satu, dengan kambing wajib dikeluarkan satu. Yang secara jelasnya, setelah dia pasti dengan hitungannya dia dituntut untuk mengeluarkan 1 ekor daripada kambing dan 1 ekor daripada lembu. Lembu dengan kambingnya, ya ima dia sembelih, ima dia jual, habis. Yang dia tidak boleh hitung. Permasalahan yang timbul, dia yakin tempo hari salah satu daripada yang 2 itu sudah dia keluarkan, yang mana 1 itu tidak pasti. Apakah kambing yang sudah disakati ataupun juga dengan lembu? Hukumnya bagaimana? Hukumnya yang berkenaan tadi itu wajib menzakati kedua-duanya. Kenapa? Jadi kenapa tak boleh dengan salah satu? Atau ijtihad saja. Ayo, kenapa tidak boleh ijtihad? Hah? Enggak, bukan masalah hakullah. Duit hakullah juga, kita pun hakullah. Ngerti masalahnya? Kan kemarin kita masalah-masalah yang semacam itu kita berisiat. Dia sudah mengeluarkan, ini kambing nih, ingat, ini kambing, ini lembu. Jadi kambing 30-40 ekor, 1. Lembu 30 ekor, 1. Dia sudah mengeluarkan salah satunya, tapi dia lupa yang dia keluarkan itu yang mana 1. Kalau dia pasti yang dia keluarkan kambing, cukup keluarkan lembu. Kalau dia pasti mengeluarkan lembu, cukup keluarkan kambing. Tapi dia tidak pasti yang mana satu yang sudah dia keluarkan. Dia dituntut untuk mengeluarkan kedua-duanya. Pertanyaan saya, kenapa tidak boleh berijtihad? Nah, coba bagi jawaban. Mereka lah, kapalah mereka. Hah? Enggak suka itu. Saya mau yang logik. Kenapa tak boleh berijtihad? Pilih salah satunya untuk dikeluarkan. Siap. Katakanlah, keluarkan lembu yang lebih besar. Nah, kalau seandainya dia keluarkan lembu, katakanlah yang dia keluarkan tadi itu adalah kambing. Maknanya dengan lembu yang dia keluarkan selesai masalah. Kalau kebetulan yang dia keluarkan sebelumnya itu lembu, sekarang dia keluarkan lembu kembali, justru dengan yang lebih besar. Jadi kenapa dia tidak boleh berijtihad dalam masalah semacam itu? Hukum mengatakan wajib kedua-duanya dengan kaidah ahli anal asal adam. Sebab hukum asal belum dia kerjakan, belum dengan kambing, belum juga dengan lembu. Yang walaupun pasti dengan salah satunya, tapi karena tidak yakin, dia kena buat kembali. Tapi secara logik sekarang bagaimana? Salam sabar. Apa dia kena kedua-duanya? Bagilah 1 cukup. Kalau kata dia 1 saja dengan kambing, takut yang tadi juga kambing, sekarang juga kambing. Sekarang kalau yang tadi sudah lembu, kemudian yang dia keluarkan kembali, sekarang juga lembu, apakah tidak memadai? Jadi besar? Hah? Yo, nanti saja dia jadi mufti. Alah. Ya. Ada yang menjawab? Kenapa tidak boleh dengan yang lebih besar? Sebab kalau dengan yang pertama tadi itu yang dia keluarkan adalah kambing, maknanya kalau pada waktu dia mengeluarkan salah satunya, takut kalau dengan salah satu yang diijtihadinya tadi itu sama dengan yang sebelumnya. Pertama dia sudah keluarkan kambing, terus dia berijtihad. Saat ketika ijtihadnya rasa-rasa lembu yang dia keluarkan, terus dia keluarkan kambing, berarti yang tadi kambing
Mau tidak mau akan keluarkan kedua-duanya. Tapi bagaimana kalau dengan yang pertama tadi itu lembu, sekarang kita ambil yang lebih besar lagi, juga lembu. Kan tidak mengapa. Kalau dengan kedua-duanya lebih besar, kita katakan bukan masalah tidak mengapa. Justru tidak boleh kita membayar zakat kambing dengan satu ekor lembu. Lembu, kambing tak boleh. Kalau kemudian Anda wajib zakat kambing, tak boleh kerbau yang disembelih. Kata kerbau bukan salahku, apa aku. Begitu juga sebaliknya, mau dibuat dengan 3 ekor kambing, tak boleh 7 ekor kambing itu juga tidak boleh untuk 1 ekor lembu. Terus sama masalahnya tadi. Jadi permasalahan yang sekarang, kita kata inaan dengan seseorang membuat satu bejana. Termosnya dibuat daripada emas dan perak. Insyaallah tabarakallah. Wajahilal aksar. Jadi termos kalau daripada emas dan perak maknanya kena zakat. Hanya saja ini berapa kilo nih? Enggak. 3. Hah? Berapa kilo? Bagi 3 sajalah. 3 kilo. 3 kilo. Ingat. Kalau 2 kilo emas dengan 1 kilo perak, berarti di akhir tahun kita akan mengeluarkan zakat 2 kilo emas dengan 1 kilo perak. Permasalahan kita sekarang, dia tak pasti. Cuman yang pasti ada 2 kilo, ada 1. Yang mana yang 2 kilo dan yang mana yang 1? Apakah emas 2 kilo, perak 1 kilo, atau perak 2 kilo, emas 1 kilo? Jawabannya wajib mengeluarkan jumlah yang terbanyak daripada kedua-duanya. Gimana? Jadi zakat yang harus dia keluarkan zakat emas hitungan 2 kilo dan juga mengeluarkan zakat perak juga hitungan 2 kilo. Itu waktu dia mengeluarkan. Apa tahlilnya? Kalau seandainya dia keluarkan macam ini saja misalnya, Ustaz, kalau macam ini bagaimana? Kalau macam ini, dia keluarkan emas untuk zakat 2 kilo dan perak untuk hitungan 1 kilo saja. Kalau seandainya misalnya yang terbukti perak ada 2 kilo, emas ada 1 kilo. Jadi dengan dia telah mengeluarkan jumlah yang terbanyak untuk perak. Tidak ada masalah kan? Enggak, bukan tidak ada masalah. Sebab emas juga harus dizakati dengan emas, perak juga harus dizakati dengan perak. Jadi saat ketika dengan kita bimbang, 3 kilo termos ini, 2 kilo emas atau 2 kilo perak dan 1 kilo emas atau 1 kilo perak, kita tidak pasti. Jadi dengan kita menzakatinya, tak boleh kita menzakati untuk hitungan 1 kilo dengan 2, tidak. Kita akan menzakatinya untuk hitungan 2 kilo, 2 kilo. Al-aktsaru min huma. Jadi kalau kebetulan yang terbanyak itu adalah perak, sudah terpenuhi. Yang selebihnya itu tidak lebih daripada derma. Kalau ternyata yang terbanyak itu adalah emas, pun juga sudah terpenuhi. Yang selebihnya itu tidak lebih daripada derma. Tapi kalau dengan kita mengeluarkan 2 kilo untuk perak dan 1 kilo untuk emas, takut kalau dengan emasnya 2 kilo di situ, berarti tidak ada yang tidak terzakati. Terus, oleh wanita bimbang lagi, amaniyun aw mazi. Syak law kanat 'alaiha iddatun wa syakkat hal iddatu talaqin aw waqatin. Dengan seorang wanita menjelang masa iddah, tapi dia bimbang antara iddatul talaq 3 kali bersih atau dengan iddatul wafat dengan 4 bulan 10 hari. Coba pikir sedikit. Seseorang bingung, saya ini akhwat, dia bingung, apakah saya ini wajib menjelang masa iddah talak atau wajib menjelang masa iddah kematian suami. Iddah talak dengan 3 kali bersih mungkin dalam 3 bulan, iddah kematian suami dalam jangka 4 bulan 10 hari. Saya minta gambaran, macam mana boleh wanita sampai bimbang semacam itu? Kalau suaminya mati, jelas tak ada kan? Kalau suami tak ada berarti mati. Mana iddahnya 4 bulan 10 hari lah.
Kalau perut sudah gede macam nih, saya bisa bimbang nih, idah saya ini entah melahirkan atau idah saya 3 bulan. Kalau sudah perut kelihatan besar macam itu, tak perlu bimbang lagi. Jelas kamu idah kamu itu dengan melahirkan. Yang tadi itu macam mana boleh tergambarkan, dia boleh bimbang apakah dengan idah 4 bulan 10 hari atau dengan idah kematian atau dengan idah 3 kali suci. Coba ini. Hah? Dia bukan tali. Pada tali ada. Dia memang akan menjelang masa idah. Hanya dia hanya bingung. Idah yang akan saya tumpuni, idah yang mana satu? Apakah idah kena kematian suami atau idah kena dicerai oleh suami? Tidakkah? Kalau dicerai oleh suami, suaminya nampak kelihatan tuh ada hidungnya. Kalau dia dengan kematian suami, suami sudah tak ada lagi. Jadi dia macam mana boleh bingung antara dua masalah? Nah, sebelum suaminya meninggal, dia mentalak istrinya dulu. Ya. Kalau sebelum suaminya meninggal, terus dia menalak istrinya dulu, berpindah daripada iddatul talak kepada iddatul wafat. Jadi kalau dia misalnya dicerai oleh suaminya, terus dia menjelang iddah 2 quru, meninggal suaminya pada quru yang ketiga, dia akan berpindah daripada iddatul talak yang 3 quru tadi itu kepada iddatul al-wafat 4 bulan 10 hari. Hanya saja bulan yang ketiga dihitung merupakan bulan yang pertama daripada 4 bulan 10 hari. Itu namanya tadakhul. Yang lain? Hah? Suami hilang di lautan. Suami hilang di lautan. Suami hilang di lautan. Kalau suami hilang di lautan, namanya mati lah. Kalau mati 4 bulan 10 hari, kenapa dia masih bingung? Apakah saya iddah 3 bulan dengan iddah talak? Salat. Sahwah. Belakang. Kawan kita yang duduk santai itu, mungkin ada maklumat. Ya, enggak. Allah, memang rumit. Macam mana sampai dia tidak tahu makji, macam mana tak tahu makji. Pakji mana? Itulah pakji tak ada. Mati gak? Itulah saya tak tahu. Kalau saya tahu dia mati, saya jelas. Kalau saya memang pasti dia mati, saya idahnya 4 bulan 10 hari. Kalau memang dia jelas-jelas hidup, saya akan idah 3 kali suci. Jadi makji macam mana? Itulah saya bingung. Justru saya datang kemari, tapi saya juga bingung. Kalau bingung, kenapa jadi tuan guru? Makji marah lagi dengan kita. Mungkin lebih kurangnya macam ni. Jadi dengan seseorang tadi itu, suaminya sudah tak ada lagi. Suami tak ada. Jadi katakan saja, kalau suaminya ada, dia boleh pastikan jelas idahnya itu dengan iddatul talak, bukan dengan iddah kematian suami. Sekarang pada waktu kita tanya, makji, suami makji mana? Itu saya tak tahu sekarang ini. Saya tak tahu. Pokoknya saya terpisah dengan suami saya. Apakah saya terpisah dengan dia itu sebab karena suami saya itu mati, atau saya terpisah dengan dia karena saya dicerainya tempoh hari? Jadi kalau dicerainya tempoh hari, kita akan cari suaminya. Tapi karena suaminya tidak ada, akhirnya kita tidak boleh memastikannya. Dari mau cari kemana kalau memang orangnya sudah tidak ada. Ala kulli hal, dalam keadaan semacam itu kita mengambil al-aslu annahu lam yaf'alhu. Al-aslu bara'atul zimah. Dalam keadaan semacam itu akan mengambil iddah yang lebih lama. Qala Allahu Akbar. Masalah yang serumit itu kawan-kawan kita masih ada juga yang sambil tidur. Jadi macam mana? Kadang-kadang lemas saya tengok. Saya sampai teriak sekali dengan masalah, masih juga ada yang majamkan mata, tambah lesu lagi kita. Jadi kalau mau tidur balik rumah lah. Ini tegasnya sekarang. Sebab kadang-kadang karena suasana dan kondisi kesehatan tidak mendukung, kadang-kadang kita cepat naik angin. Jadi kalau kawan-kawan masih ngantuk juga, silakan keluar, cuci muka atau balik rumah. Sebab kalau saya tengok orang mengantuk, saya menerangkan begitu lantang dan berusaha untuk memahamkan, rasa jadi orang seperti orang gila. Apa saya menerangkan pada orang sedang tidur? Ustaz gila Ustaz. Kalau menerangkan masalah pada orang sedang tidur. Jadi jangan nampakkan mengantuk depan saya. Kalau mengantuk berlindung sikit. Qala al-aslu bara'atul zimmah hal sa'al fa'ala syai'an aw la fal aslu annahu lam yaf'alhu. Syakka sudah tadi. Pulang kita pulang.
Lau kana alaihi iddatun wa syakkat hal iddatu talaqin aw wafatin lazimah al-aktsaru wa innama wajaba al-aktsaru fi hadhihi surati al mukallaf. Sebab dengan seseorang yang mukallaf akan terisbahkan kepada taksir. Kenapa sampai tidak tahu? Maji kena ambil yang lebih banyak. Tapi itu kan melebihi daripada ukurannya. Ya, memang kena maji tidak tahu. Kena ketaksiran daripada maji sampai tidak ingat. Tapi kalau pada waktu dengan seseorang membimbangkan dengan celana dalam yang bercelumuran dengan cecair, bingung. Mani wajib mandi, mazi cukup setakat basuh. Ini bangun tidur dikatakan mani, rasa-rasa tak ada mimpi. Dikatakan mani memang rasa-rasa tak ada tegang. Jadi tengok, bentuknya itu seperti, katakan seperti pulau Langkawi ada juga. Kalau Kalimantan terlalu besar kan Langkawi agak kecil lah. Jadi apa istilahnya yang ID? Tumpuk. Ada tumpuk lah di celana dalam tuh. Jadi dia tahunya bila dia tahunya persis waktu dia sedang sembahyang, yang pada itu dengan celana pendeknya dia gantung di situ karena kiblat. Allahu Akbar. Dia senang ngelamun ada waktu sembahyang. Iya, karena Alhamdulillah. Tengok celana basah. Dia tadi lepas bangun tidur, dia tanggalkan celana, dia gantung situ terus standar. Kemudian kita jelas tak akan pakai celana waktu kita pergi hamal. Kita menanggalkan celana pendek kita gantung di situ terus kita masuk tanda kencing berak pas macam wudu terus sembahyang. Kena letaknya di arah kiblat, mau tak mau kan nampak kelihatannya. Allahu Akbar. Dia pun jadi bingung. Hal fa'ala syai'an aw annahu lam yaf'alhu. Al-asu annahu lam yaf'alhu. Tapi tak cocok kaidah ini. Tak cocok kaidah tak pakai. Kebimbangan sekarang. Selepas dia sedang diambil, sebab dia tengok balik. Kalau dikatakan hingus ya jelas lain. Hingus macam mana sampai ke situ? Kahak? Tak juga. Siapa yang mengahak? Astagfirullahaladzim. Tengok ijtihad. Hal huwa maniun aw mazi. Kalau dikatakannya mani, mandi wajib. Kalau dikatakannya wajib, cukup setakat cuci itu saja. Nah, di sini dia boleh berijtihad. Ijtihad tengok, cium, perhatikan. Kalau ijtihadnya mani, oke, selesai, wajib mandi. Kalau ternyata dengan keputusan daripada ijtihadnya itu adalah mandi, tidak perlu mandi, cukup dengan membasuhnya saja.